Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai mutlak sampai membuat grafik dari fungsi nilai mutlak, sekarang kita akan belajar tentang persamaannya. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Tinggi badan rata-rata pria di Indonesia adalah 168 cm. Ini ilustrasi gambarnya, tinggi rata-rata pria di Indonesia. Siapa dia? Ini adalah Cuplis. Kalau kalian masih ingat di video ibu yang pertama, dia sudah muncul. Tinggi Cuplis itu 158 cm. Cuplis punya teman namanya Usro. Usro ini badannya tinggi besar. Aduh, senyumnya. Ada blush on warna pink. Tinggi Usro itu 178 cm. Sekarang coba kalian perhatikan perbedaan atau selisih tinggi antara Cuplis dengan tinggi rata-rata pria di Indonesia. 158 dan 168 cm. Perbedaannya atau selisihnya berapa sentimeter? 10 cm. Sekarang coba kamu perhatikan selisih tinggi Usro dengan tinggi rata-rata pria di Indonesia. 178 dengan 168 cm. Bedanya adalah 10 cm. Sama-sama 10, hanya saja tinggi Usro lebih tinggi daripada tinggi rata-rata pria di Indonesia, sedangkan tinggi Cuplis itu 10 cm lebih rendah daripada tinggi rata-rata pria di Indonesia. Misal tinggi pria di Indonesia adalah X cm. Berarti tinggi Cuplis dan Usro ini bisa diwakilkan dengan variabel X cm. Maka selisih atau perbedaan tinggi pria tersebut dengan tinggi rata-rata pria di Indonesia bisa dibuat model matematikanya sebagai berikut. X dikurang 168. Coba kamu ganti X-nya dengan 178. Ketika X-nya sama dengan 178, maka model matematikanya menjadi 178 dikurang 168 sama dengan 10 cm. Bagaimana kalau misalnya X-nya kita ganti dengan 158 cm? Maka model matematikanya berubah menjadi 158 dikurang 168. Berapa? Min 10. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Adakah beda tinggi min 10 atau negatif 10? Tidak ada ya, karena selisih atau perbedaan itu nilainya selalu positif. Agar nilainya positif, maka kita harus menambahkan tanda mutlak ke dalam model matematikanya. Oke, sekarang sudah ada tanda mutlaknya. Maka model matematikanya berubah menjadi, ini kita beri tanda mutlak. Maka 10-nya dimutlak, 10, nilai mutlak dari 10 adalah dirinya sendiri, yaitu 10 cm. Sedangkan yang satunya, kita beri tanda mutlak juga. Maka negatif 10 kita mutlakkan, hasilnya adalah positif 10. Yaitu 10 cm. Untuk cerita ini kita sudah mengetahui bahwa perbedaan tingginya adalah 10 cm. Maka model matematikanya itu bisa ditulis seperti ini. Nilai mutlak dari X dikurang 168 sama dengan 10.
Ini artinya selisih tinggi seorang pria dengan rata-rata tinggi pria di Indonesia adalah 10 cm. Jadi selisihnya itu adalah 10 cm. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan 158 cm dan X sama dengan 178 cm, yaitu tinggi badan Cuplis dan tinggi badan Usro. Bentuk ini merupakan persamaan nilai mutlak. Apa bedanya dengan nilai mutlak? Kalau kamu lihat dari rumusnya, di sini nilai mutlak dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengan. Kemudian nilainya sama dengan 10. Pada cerita ini, selisih tingginya adalah 10 cm. Maka model matematikanya bisa dibuat atau bisa ditulis menjadi nilai mutlak dari X dikurang 168 sama dengan 10. Ini merupakan persamaan nilai mutlak. Nah, apa bedanya dengan nilai mutlak? Kalau kalian perhatikan, di sini ketambahan simbol dan ketambahan nilai. Apa saja itu? Yang ibu lingkari warna biru. Di sini ada tanda sama dengan. Kemudian ada nilai 10. Artinya, nilai mutlak ini sama dengan 10. Nilainya adalah 10. Ini merupakan persamaan nilai mutlak. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Suhu rata-rata di Kalimantan Timur adalah 28 derajat Celcius. Ini kota Bontang, cuacanya lagi cerah, matahari lagi bersinar panas-panasnya. Suhu Bontang saat ini adalah, kita tulis di sini di sampingnya, suhu di Bontang. Suhunya adalah 28,3 derajat Celcius. Sekarang coba kita beralih ke kota lainnya. Ini kota Balikpapan. Sekarang lagi hujan. Suhu di Balikpapan saat ini adalah 27,7 derajat Celcius. Sekarang coba kalian perhatikan. Perbedaan suhu antara Bontang dengan suhu rata-rata di Kalimantan Timur adalah 0,3 derajat Celcius. Sekarang coba perhatikan perbedaan suhu antara kota Balikpapan saat ini dengan suhu rata-rata di Kalimantan Timur. Perbedaannya sama, yaitu 0,3 derajat Celcius. Perhatikan bahwa selisih suhu antara kota Bontang dengan suhu rata-rata di Kalimantan Timur itu sama dengan selisih suhu antara kota Balikpapan dengan suhu rata-rata di Kalimantan Timur. Sama-sama 0,3 derajat Celcius. Misal, suhu kota yang ada di Kalimantan Timur adalah X cm. Maka, selisih atau perbedaan suhu kota di Kaltim dengan suhu rata-rata di Kalimantan Timur bisa dibuat model matematikanya sebagai berikut. X dikurang 28. Jangan lupa diberi tanda mutlak. Karena selisih itu nilainya selalu positif. Di sini, selisihnya adalah 0,3 derajat Celcius. Maka model matematikanya bisa dibuat menjadi nilai mutlak dari X dikurang 28 sama dengan 0,3. Bentuk ini merupakan persamaan nilai mutlak. Kenapa disebut persamaan nilai mutlak? Apa bedanya dengan nilai mutlak? Karena dia ada nilai yang lainnya yaitu 0,3. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. Artinya, nilai mutlak dari X dikurang 28 adalah 0,3. Sekarang coba kalian perhatikan persamaan-persamaan berikut ini. Apakah persamaan ini semuanya merupakan persamaan nilai mutlak?
Mulai dari yang pertama, nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan nilai mutlak. Sekarang, yang kedua, nilai mutlak dari X dikurang 4 sama dengan 9. Ini merupakan persamaan nilai mutlak juga. Bagaimana dengan yang ketiga? 3X ditambah nilai mutlak dari 2 dikurang 4 sama dengan 20. Ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Bukan. Kemudian yang terakhir, nilai mutlak negatif 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 4X. Ini bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Kok bisa bukan sih, Bu? Sekarang coba kalian perhatikan. Apakah semua persamaan ini ada nilai mutlaknya? Ya, semuanya ada nilai mutlaknya. Kemudian, apakah semuanya ada tanda sama dengannya? Ya, ada tanda sama dengannya. Kemudian ini ada tanda mutlaknya. Kemudian coba kalian amati sebentar, perhatikan sebentar persamaan yang nomor 1 dan 2. Coba kalian bandingkan dengan persamaan nomor 3 dan 4. Apa sih yang membedakan? Sekarang coba kalian amati variabelnya saja, yaitu variabel X-nya. Ini variabel X-nya, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Kalau kalian perhatikan, pada persamaan yang ke-1 dan kedua, variabelnya ada di dalam tanda mutlak. Kemudian, pada persamaan ketiga dan keempat, variabel X-nya itu tidak ada di dalam tanda mutlak. Ini yang membedakan. Dari sini, kita bisa mengetahui ciri-ciri dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, tentu saja ada tanda mutlaknya. Kemudian yang kedua, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dan yang ketiga adalah variabelnya itu harus ada di dalam tanda mutlak. Ini merupakan ciri-ciri dari persamaan nilai mutlak. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Selanjutnya, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak? Perhatikan persamaan nilai mutlak berikut ini. Persamaan nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 0. Sekarang coba kita analisis nilai X-nya berapa sih yang menyebabkan persamaan nilai mutlak ini menjadi benar sama dengan 0. Coba kita cek. Misal X-nya sama dengan 5. Maka ketika kita masukkan ke dalam persamaan, nilai mutlak dari 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nilai mutlak dari 5 adalah positif 5, maka 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Benar ya, ketika dimasukkan X-nya sama dengan 5 ke dalam persamaan, maka persamaannya menjadi benar. Kita cek lagi misal X sama dengan negatif 5. Maka persamaannya menjadi negatif 5 atau min 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nilai mutlak dari min 5 adalah positif 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0.
Ternyata ketika kita masukkan X yang sama dengan negatif 5, maka persamaannya juga menjadi benar. Kira-kira ada nilai X lain nggak sih yang ketika kamu masukkan ke dalam persamaan ini, persamaannya menjadi benar? Tidak ada ya, hanya X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 5. X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 5, ini merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 0. Merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Lanjut ke persamaan nilai mutlak yang kedua. X dikurang 4 sama dengan 9. Mari kita analisis, kita cari nilai X apa sih? Nilai X-nya berapa sih yang menyebabkan persamaan ini menjadi benar? Misal X-nya sama dengan 13. Coba kamu masukkan ke dalam persamaan, maka menjadi nilai mutlak dari 13 dikurang 4 sama dengan nilai mutlak 13 dikurang 4 sama dengan berapa? Sama dengan nilai mutlak 9. Nilai mutlak 9 sama dengan 9. Ternyata benar. Kira-kira ada nilai X yang lain nggak yang menyebabkan persamaan nilai mutlak ini menjadi benar? Coba X sama dengan min 5. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan, menjadi nilai mutlak dari min 5 dikurang 4 sama dengan min 5 dikurang 4 sama dengan min 9. Nilai mutlak dari min 9 adalah positif 9. Ternyata juga benar. Maka X sama dengan 13 dan X sama dengan min 5 merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 9. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah nilai-nilai X atau nilai-nilai dari variabelnya yang membuat persamaan nilai mutlak menjadi benar.